Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum lillah wa la hawla wa la quwwata illa billah wa la hawla wa la quwwata illa billah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bil lisanil jami'ah fil hadratil wasi'ah salatan tumiddu biha jismi min jismih wa qalbi min qalbih wa ruhi min ruhih wa sirri min sirrih wa ilmi min ilmih wa amali min amalih wa khuluqi min khuluqih wa niyyati min niyyatih wa wijhati min wijhatih wa qasdi min qasdihi wa ta'udu barakatuhu alayya wa ala auladi wa ala ashabi wa ala ahli asri ya nur ya nur ya nur ij'alni nura bihaqqin nur. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad nuri kassari wa madadikal jari wajma'ni bi fi kulli atwari wa ala alihi sahbihi ya nur. Qala al-musannif rahimahullah nafa'ana bih wa bi ulumi fid din wad dunya wal akhirah. Yang kedelapan daripada maksiat lidah bergurau, mengolok-olok dan mengijik orang lain. Maka hendaklah engkau memelihara lidahmu daripada mengolok-olok dan mengijik orang lain. Sama ada dalam bentuk percakapan yang bersungguh-sungguh ataupun dalam bentuk bergurau-gurau saja. Pokoknya bilang sifatnya mengijik, mengolok-olok orang, baik nang pandir sungguh-sungguh atau nang begegayaan, tetap berdosa bila orangnya kada rida. Kita boleh menyebut aib orang, tapi kita kada niat mengejek karena syuhrah masyhur dan orangnya terkenal dengan sebutan itu. Tapi kita kada niat mengejek, kada itu amun mengejek berdosa. Nang kayak contoh misalnya di kampung kita ini ada banyak ngaran amat. Jadi ada amat putih, ada amat hirang. Jadi ketika ditakuni orang, adakah amat, ujar orang. Jadi kita amat nang mana di sini di pesantren nih? Ada amat nang putih, ada amat nang hirang. Di pesantren ini ada banyak ngaran udin. Jadi ada udin bungas misalnya, ada udin kerusuhan. Nah jadi boleh aja menyambat udin nang mana, amat nang mana. Tapi kadiniat mengejek itu untuk mengenalkan. Seperti dalam hadis-hadis Bukhari itu ada rawi hadis ulama ini yang namanya a'raj, anil a'raj. A'raj itu pincang artinya. Nah, ulama besar lagi a'raj itu artinya pincang. Karena Sidin memang terkenal dengan gelar itu, karena Sidin memang pincang.
untuk syuhrah karena masyhurnya dan mengenalkan kepada orang yang kada tahu. Dahulu itu malah ada seorang wali besar bergelar Al-Asam. Asam itu tuli. Pada ngaran sidin sinbaikan Hatim Al-Asam. Di kitab-kitab banyak orang wali lagi ini katulahan lah kita menyampaikan Hatim Al-Asam. Ada menang mahulu-hulot katulahan ulnya wali besar bakaramat ganal. Tapi memang itu galar sidin Hatim Al-Asam. Ruya anil Imam Hatim Al-Asam. Asam itu tuli. Nah, napa sejarahnya sidin itu digalari tuli? Dalam riwayat disebutkan Hatim Al-Asam ini seorang wali besar nang jadi tempat aduan masyarakat. Jadi napa-napa orang datang lawan sidin minta doa ini, minta doa neng ini. Napakah? Datang orang lawan sidin hendak beulah rumah misalnya apabila baik waktu manajak, hendak bepangantinan apabila hari nang baik, punya orang konsultasi lawan sidin. Sidin seorang ulama besar, wali bakaramat lagi. Nah, suatu hari datang kepada Imam Hatim ini seorang perempuan cantik. Nah, begitu duduk di hadapan Tuan Guru Hatim Al-Asam, tiba-tiba bebinian nineh nang bungas ini bakantut sin nyaringan. Put ya. Nah, bebinian bakantut, ayo di hadapan Tuan Guru pulang. Ayo pesupannya, ayo. Hatim Al-Asam ini menyadari si bini-bini ini dalam kondisi nang membuatnya sangat malu. Lalu Imam Hatim Al-Asam ini dengan niat menutupi rasa malu si bini-bini itu, saya kira bini-bini kada merasa supan. Karena dalam hadis man satara aiba akhihil muslim satarallah aibahu fil akhirah. Man satara aiba akhihil muslim fid dunya, barang siapa menutup aib saudaranya di dunia, Allah akan menutup aibnya kaina di akhirat. Imam Hatim Al-Asam lalu sidin bersuara, ujar Hatim Al-Asam, napa keperluan nikam? Ujar si bini-bini, ini masih maaret rasa supan nih, takantut kada sengaja nih. Ujar ulun guruai ada perlupian ini. Napa ya Imam Hatim? Napa deh? Ulun guruai perlupian ini. Napa deh? Aku jisin beberapa hari ini jatuan guru sekali ngaku pina sakit pina padak. Jadi dia mendengar suara orang. Ada yang mendengar suara orang. Jadi kamu nyaringi bepandir. Baku ciak si bini-bini itu. Baku ciak. Hanyar mudir kisah mendengar tuan guru ne. Jadi di dalam hati si bini-bini, dalam pikiran si bini-bini, suara kunang sin nyaringan aja baku ciak nih to. Bibia mendengar tuan guru. Apalagi nang kantut kunang bibia kedengaran tuh ha. Nah, jadi senanglah hati si bini-bini. Bahagia hati bini-bini itu artinya kada jadi supannya. Akhirnya pulang dengan gembira, kada ada lagi merasa supan. Nah, jadi semenjak nang itu Tuan Guru Hatim Al-Asam ini selama bini-bini itu hidup, sidin berpura-pura tuli. Akhirnya terkenal dengan sebutan Al-Asam, yang tuli. Padahal sidin nggak ada tuli, dengar benar sidin, tapi untuk menutupi aib orang. Dan hukumnya memang nggak ada boleh kita menawakan orang nang bakantut.
Ada boleh. Dalam kitab Sulamut Taufiq disebutkan kalau kita orang bakantut menawaakan dan mengejek inya, mengejek mahululut inya, berdosa. Itu dalam kitab Sulamut Taufiq yalah. Nah, ini santri kami belajar kitab Sulamut Taufiq saben besukan. Jadi tahu ini sudah. Haram hukumnya mengejek dengan manawaakan, mentertawaakan orang bakantut. Kantut wajar, manusiawi, normal. Amun kada bakantut operasi urus buntu. Orang dong ada sin kantutan operasi berapa juta, ayo berapa juta mencari kantut aja, mencari kantut aja operasi. Bila kada mau bakantut penyakit, disyukuri mau bakantut nih tuh. Tapi jangan juga semantang kantut tuh nikmat dihuyungan ke kawan, maulah hual nih tuh. Kalau orang dah bakantut biasa aja, jangan ditertawakan. Seorang bisa aja bakantut juga. Dan apabila nih dalam kita berkumpulan misalnya tiba-tiba keciuman bau, jangan dicari-cari siapa nambah kantut. Haram hukumnya itu tajassus. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Di Al-Qur'an ada wala tajassasu, jangan mencari aib orang. Siapa bakantut? Ada adab lo lalu. Lagi nang lagu sing sut begitu wadak. Siapa bakantut? Muridnya meladak menunjuk awarnya pulang. Apa nih tak? Awar ditunjuk kada tahu napa-napainya. Sing sut begitu pada siapa? Murid meladaknya tuh tujuannya menunjuk kawan. Padahal saurang nang bakantut. Udah boleh, haram hukumnya. Zaman Nabi, ayo bayangkan di zaman Nabi ini habis maghrib sarwan. Imba sarwan surungi orang makanan daging bepanggang. Nah haratan berkumpulan itu tiba-tiba ada di antara sahabat nang bakantut, maka berbau amuk kayak sahabat lain. Siapa bakantut? Liwar bau di hadapan Nabi. Siapa bakantut? Lalu di hadapan Nabi bakantut liwar benar. Jadi amuk nang sebagian sahabat. Nabi jangan Nabi nang busu suara itu. Artinya Nabi kada senang itu. Nabi kada dijangin Nabi karena itu pun sahabat itu dicangangin Nabi penando, Nabi kada senang, Nabi kada katuju. Akhirnya bun sahabat diam bun sahabat nih. Nah begitu artinya tuntung makanan selesai hendak sembahyangan. Jadi aja sahabat lain tetap aja sahabat ini penasaran lawan sarik. Ya sahabat, nah kita lihat siapa nang beudu itu nambah kantut. Siapa nang beudu itu nambah kantut. Aku masih penasaran siapa orangnya nang kada beadab nih. Siapa nang beudu jawabun sahabat dalam beberapa pandiran nih. Itu tuh nambah kantut. Namun kita kira-kira aku nggak ada beuduan soalnya. Nah Nabi tahu itu. Lalu jar Nabi, sahabat-sahabatku, siapa nang sarwan tadi lawan diaku, siapa sarwan lawan diaku makan daging bepanggang nang dibakaran api, ayo kita bauduan. Bauduan. Dan Nabi menghuluakan baudu. Jadi nang ujar nang bakantut selamat tidak. Nah di sini hukum lalu di mazhab di luar Syafi'i, di antaranya mazhab Daud Az-Zahiri itu mengatakan
bila makan daging bila makan makanan yang dibakar di api itu membatalkan wudu, mesti berwudu. Nah itu ada mazhab Daud Az-Zahiri. Nah sebenarnya redaksinya itu bukan itunya, Nabi hendak menutupi aib sahabat Sidin. Nah, kayak apa Nabi mencontohkan ada kayak kita bang mencari benar aib orang. Karena perbuatan yang demikian itu menghilangkan air muka. Maksud air muka itu cahaya muka. Jadi kalau kita ketujuh menghulu-hulut orang, ketujuh menggayai orang, ketujuh penggaya nang sia-sia toh wajah nitu tuh mudah kada bercahaya, pina kadep, pina mengadep dan menghilangkan rasa haibah. Apa tuh gurun kah? Haibah tuh pengaruh lah, pengaruh. Orang nang ketujuh penggaya itu wibawa atau haibah itu kadada. Wibawa atau haibah itu haibah itu wibawa atau pengaruh itu kadada. Dihulu-hulut orang lagi. Bila ketujuh penggayaan itu dihulu-hulut orang. Seorang tuha dihulu-hulut kekanakan. Artinya kekanakan aja wani menghulu-hulut dan seorang. Dan terkadang membawa kepada rasa liar hati dan menyakitkan hati. Kadang-kadang karena ketuhan begaya, akibatnya ada nang tersakiti hatinya, ada nang kada nyaman lagi lawan kita berkawan. Tuh liar nih tuh, asalnya tuh jinak lawan kita, tapi karena kita gayai inya, tersinggung inya, lalu kada nyaman lagi hatinya berkawan kita. Maka dari situlah bermulanya pertengkaran dan kemarahan yang akhirnya membawa kepada putusnya hubungan dan permusuhan di dalam hati. Maka janganlah engkau bergurau dengan seseorang, bahkan jikalau mereka coba mengusik engkau, maka jangan engkau peduli dan berpalinglah daripada mereka, sehingga mereka berbicara perkataan yang lain. Ada riwayat siapa bepandir niat belucu-lucu begaya-gaya itu malah lulucuan begaya, satu kalimat nang niatnya itu na begaya aja, walaupun begaya saya kira orang tertawaan dengan satu kalimat nitoh, maka gugurlah inya ke neraka jahanam selama 70 tahun. Satu kalimat, apalagi nang sajam bepandir belucuan aja, satu kalimat nang inya ucapkan niat belucu-lucu apa gaya betul kan? Apalagi nang sampai ada nang tersakiti, tersinggung, gugur ke neraka jahanam 70 tahun. Niatnya belucu-lucu. Kalau niatnya menyenangkan hati orang, pelain petipis benar niat, tipis antara niat satu lawan niat yang sebutnya itu tipis benar. Kalau niatnya menggembirakan hati orang bang, itu pahala sedekah. Idkhalus surur fi qalbil mu'min sedekah. Memasukkan kegembiraan di hati orang beriman sedekah. Napa perbedaannya?
sekira orang tertawaan, lawan sekira orang gembira hati senang, jelas ada beda. Niat sekira orang tertawaan nyaman rame, ya bon pelawak toh. Jadi bila lucu-lucu itu niat sekira orang tertawaan rame, kenapa? Kembali kepada seorang. Oh nyaman ibarat aku seorang pelawak, payo diundang orang. Bila aku payo nyaman, tarif pembayaranku belarang. Wah, ben pelawak tuh ada nang sekali main sejam tuh 100 juta. Kalau cak lontong itu satu menitnya tuh 17 juta kah per menitnya. Nah, kali sejam, ya kan? Biar pandirnya keramput ha, pandi orang tertawaan. Kalau Sule itu dia aja 100 juta sejamnya bayaran. Entah niatnya apa Allah alam. Tapi kalau kita niat, kalau kita pribadi misalnya berlucu-lucu, kalau kita seorang guru misalnya niat berlucu-lucu, sekira rami jemaah, nyaman orang datangan ke seorang, nyaman orang bila apa-apa mau undang ke seorang, itu jelas salah. Jelas salah. Tapi kalau niat mahibur itu, niat bepandir sekira terawaan itu niatnya untuk menggembirakan hati muridnya, karena dengan kegembiraan hati itu akan terbuka. Dan itu jarang guru tuh kada mesti lucu-lucu, wawayahanu aja. Misalnya belajaran, oh melihat murid pina mengantuk, lalu guru ini berlucu-lucu, niat ada apa ada? Sakira hatinya senang. Bila hatinya senang itu hati terbuka, bila hati terbuka nyaman masuk ilmu. Nah itu bujur. Nah inilah niat para guru-guru, diantaranya abah guru sekumpul sidin lucu-lucu sidin, sekira menggembirakan hati si murid, lalu hati muridnya itu terbuka, masuk ilmu di situ. Amun hati tak tutup karena pusang, karena sedih, karena mengantuk, pelajariha. Beliur-liur gurunya menjelaskan kada mau masuk, mencurat-curat liur peguruan menjelaskan kada mau masuk. Apa? Nang dilajari mengantukan, nang dilajari pusang, kalawasan belajaran. 2 jam belajaran, baik guring aja murid juga. Maka janganlah engkau bergurau dengan seseorang, bahkan jikalau mereka coba mengusik engkau, maka jangan engkau peduli dan berpalinglah daripada mereka, sehingga mereka berbicara perkataan yang lain. Dan hendaklah engkau menjadikan dirimu daripada golongan orang yang disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam firman-Nya, wa idza marru bil lagwi marru kirama. Maksudnya, dan apabila mereka melalui dengan perkara yang sia-sia, mereka akan lalu dengan menjaga kehormatan diri. Inilah 8 perkara yang merupakan penyakit lidah yang besar. Nah, amun kada bekitab ingatlah nang 8 macam tok. Betah ingat. Tapi amun kita bekitab, oh ingat lagi, buka kitabnya nang 8 tuh napa-napa. Ada catatannya. Amun nang kada bekitabnya ingatlah. Ya Allah, maksiat di lidah itu yang pertama berbohong,
Yang kedua, menyalahi janji. Yang ketiga, mengumpat orang, menguyai orang, menyambeti kejelekan orang. Yang keempat, berdebat atau bertengkar atau bahualan. Yang kelima, memuji diri sendiri. Yang keenam, melaknat orang, mengutuk orang. Yang ketujuh, mendoakan celaka bagi orang lain. Nah, nang kedelapan, bergurau, mengolok-olok dan mengejek orang lain. Nah, itu 8 macam. Mun kada berkitab, mencatat kada, berkitab kada. Ingat kada? Ada. Maka tidaklah ada yang dapat menolong engkau dalam menjaga lidahmu kecuali hanya uzlah, mengasingkan diri. Jangan lebih banyak berkawan. Jangan lebih banyak berkawan. Uzlah itu beugah lawan awak ke hutan, ke gunung. Tapi kalau di rumah aja itu khalwat ngarannya, di kamar dari berkawan itu khalwat. Tapi khalwat itu ada khalwat jalan, ada juga khalwat jalan ada. Artinya kita ini berkawan tapi sebenarnya berkhalwat. Artinya badan bersama manusia tapi diri bersama Allah. Badan bersama orang tapi hati bersama Allah. Nah, khalwat jalan itu kayak apa? Orang yang mengamalkan zikir nafas, hu Allah, hu Allah, hu Allah. Itu khalwat jalan ngarannya. Jadi bila masuk hu, keluar Allah, hu Allah, hu Allah. Artinya ini bakawan aja lawan orang, bakawan. Tapi dirinya bersama Allah, mesra dengan Allah, asik dengan Allah. Buktinya turun naik napas zikir, turun naik napas ingat dengan Allah. Hu Allah, Allah, hu Allah, hu Allah, hu Allah. Itu bila ada dilatih ada kawa bang. Bila ada dilatih napasnya turun naik terus hu Allah. Artinya orang-orang sufi itu bila mata buhannya tuh kahidung dok, untuk mata kahidung dok, kenapa? Karena mereka menjaga turun naik napas hu Allah, hu Allah. Jadi napas ini bang, nah napasnya bila naik, bila masuk, kada keluar lagi mati. Bila keluar kada masuk lagi mati juga. Yalah. Jadi napas saja bila masuk kada keluar mati. Bila keluar kada masuk lagi mati juga. Nah, jadi ingat mati di situ. Amun orang mahir zikir masuk hu, meninggal mati dalam zikir. Atau ketikanya Allah, meninggal mati dalam zikir. Nah, matinya hu Allah. Bila masuk hu, keluar Allah. Masuk hu, keluar Allah. Nah, itu zikir nafas. Orang nama amalkan zikir nafas itu ngarannya khalwat jalan ngarannya. Bakhalwat, tapi ini berkumpul orang secara zahirnya. Dan hendaklah engkau bergaul dan bercakap sekedar keperluan saja. Dan adalah Sayyiduna Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu selalu meletakkan batu di dalam mulutnya supaya dia dapat menegah mulutnya daripada bercakap yang tidak perlu. Dan beliau mengisyaratkan kepada lidahnya, inilah yang banyak membawa aku ke jurang kebinasaan, maka aku mestilah berjaga daripadanya. Abu Bakar Siddiq sidin, daripada menjaga muntung sidin, menjaga pamandiran sidin, mandak batu di muntung, sakira sidin kada bepandir nang sia-sia. Maka jagalah lidahmu baik karena ia adalah alat. Maka jagalah lidahmu baik-baik. Maka jagalah lidahmu baik-baik karena ia adalah alat yang paling berkesan dalam membinasakan engkau baik di dunia ataupun di akhirat.
Bahkan ini nang perlu diperhatikanlah, kadang-kadang dosa di lidah itu lebih ganal daripada dosa di anggota lain. Misalnya orang berzina itu ganal dosanya, tapi bila ia tobat kepada Allah, minta ampun kepada Allah, Allah ampuni. Tapi bila dipadahi orang cakaikan betubat ampih berzina, menyahuti bila berzina itu hak paling-paling aku ke neraka, murtad sudah gara-gara muntungnya aja. Maitihi bebinian itu dosa, tapi bila bawa udu, bawa sembahyang, hapus, diampuni Tuhan. Kita maitihi binian berdosa kalah, bawa udu, seiring dengan gugurnya tetisan banyu udu di mata, gugur dosa-dosa di mata itu juga. Tapi bila ada orang misalnya katuju maitihi binian, dipadahi orang bila maitihi binian dosa halus juga. Nah, muntungnya ini nama anggap remeh dosa itu, maka dosa yang kecil itu jadi dosa ganal, Nah, jadi bahaya lidah ini luar biasa, hati-hati kita. Nah, kemudian yang keempat, menjaga perut daripada maksiat dan dosa. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa insya Allah pada malam Ahad ini memasuki nisfu Sya'ban, malam yang mulia. Malam Ahad ini kita nisfu Sya'ban, dan di majelis kita mengadakan kegiatan malam nisfu Sya'ban, yaitu habis maghrib kita membaca ratib sebagaimana biasa, kemudian sambung dengan baca surah Yasin 3 kali, kemudian habis Isya, sesudah ba'diyah Isya kita melaksanakan sholat sunat tasbih 4 rakaat, 2-2 kan, kemudian dilanjut dengan sembahyang hajat, dan kemudian tahlil untuk menghadiahi untuk haul jama', artinya menghadiahi para keluarga kita, orang tua kita yang sudah wafat mendahului kita. Malam nisfu Sya'ban adalah malam yang diagungkan oleh Allah karena termasuk malam raya, malam hari rayanya malaikat. Malaikat punya 2 hari raya, malam nisfu Sya'ban dan malam Lailatul Qadar. Dan malam nisfu Sya'ban adalah malam di mana takdir kita selama setahunan ke depan itu dimulai. Nah, jadi alangkah baiknya kita hidupkan malam nisfu Sya'ban itu dengan hal-hal yang disenangi, dicintai oleh Allah. Nah, sehingga kita insya Allah sesudah wirid-wirid nang tadi kita istirahat kurang lebih 1 jam, kemudian kurang lebih jam 10 malam itu kita akan membaca Dalail Khairat sebagaimana tahun tadi. Para santri-santri alhamdulillah itu membaca kitab Dalail 1 hatam. Kenapa? Karena Sya'ban adalah bulannya Rasulullah, bulan di mana kita disuruh memperbanyak salawat kepada baginda Rasulullah. Dan apalagi malam nisfu Sya'ban itu 1 hatam. Ijazah sudah malam Kamis tadi, tinggal kita mengamalkan. Ada suasa hataman kayak guru sekumpul saben hari sahatam malam nisfu Sya'ban barang. Jadi kalau ketika dibuka catatan amal kita di awal tahun itu malam nisfu Sya'ban, di situ tertulis si fulan bin fulan membaca Dalail sahatam, bersalawat lawan Nabi sekian ribu banyaknya. Nah, jadi mudah-mudahan yang selanjutnya selama setahun itu baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna fahman wa ilman wa amala wa huda wa taufiqa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Para jemaah sekalian, jangan bulikan, ini ada warga yang meninggal dunia malam tadi. Jadi kita sembahyang kifayah beritaan santri dan jamaah nang hadir minta sembahyang jenazah untuk jemaah warga kita. Jenazah bawa masuk ke dalam.